Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembahasan soal mengenai materi pertidaksamaan rasional part 1. Jadi di sini nanti akan dibahas nomor 1 sampai nomor 6 terlebih dahulu. Untuk soal nomor 1, nilai X yang memenuhi pertidaksamaan berikut adalah, nah di sini dilihat ya, koefisien dari X kuadrat di sini negatif. Supaya bisa kita faktorkan, itu kita buat positif terlebih dahulu. Jadi di sini saya tulis ulang soalnya. 12 min 4x min x kuadrat kurang dari sama dengan 0. Ini saya kalikan semua dengan negatif 1 atau dibagi dengan negatif 1 sama saja. Menjadi min 12 plus 4x plus x kuadrat kurang dari sama dengan 0. Supaya mirip seperti bentuk yang sering kita temukan, maka posisinya kita ubah ya. Untuk x kuadrat kita pindahkan ke depan menjadi x kuadrat plus 4x min 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini mulai kita faktorkan, kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 12, jika dijumlah hasilnya adalah 4. Nah, berapa bilangan tersebut? Yaitu 6 dan 2 ya. Yang positif adalah yang besar, berarti yang negatif 2. Sehingga kalau kita faktorkan menjadi X plus 6, X min 2. Nah, kita cari pembuat nolnya. X plus 6 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 6. Atau X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita gambarkan ke dalam garis bilangan untuk mencari daerah penyelesaiannya. Di sini bulatannya penuh karena ada sama dengannya ya. Titiknya kita letakkan ada negatif 6 sama 2. Kemudian koefisien X kuadratnya positif, berarti daerahnya plus, min, plus. Nah, sekarang dicari daerah yang bernilai positif atau negatif. Di sini di soal kurang dari sama dengan, berarti daerah yang diminta adalah daerah yang negatif. Sehingga penyelesaiannya untuk nilai-nilai X itu berada di antara negatif 6 sampai 2. Atau jika kita tuliskan seperti ini, X lebih dari sama dengan negatif 6, kurang dari sama dengan 2. Seperti itu, sehingga jawabannya yang C. Lanjut, untuk soal yang nomor 2, di sini masih pertidaksamaan kuadrat ya. Tetapi, jika kita faktorkan menggunakan cara yang seperti biasa, berarti kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 1, jika dijumlah hasilnya 4. Ada tidak dua bilangan tersebut? Tidak ada ya, karena 1 itu perkaliannya hanya 1 kali 1, tetapi 1 tambah 1 itu bukan 4, sehingga kita tidak bisa menggunakan cara pemfaktoran biasa. Coba kita menggunakan rumus ABC, yaitu X1, X2 itu rumusnya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, tinggal kita masukkan di sini. A-nya adalah 1 ini ya. A-nya ini 1, B-nya 4, C-nya 1. Kita masukkan. Min B berarti min 4 plus minus akar B kuadrat berarti 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya 1 juga. Per 2 kali A-nya 1. Didapatkan min 4 plus minus akar 4 kuadrat itu 16 dikurangi 4 kali 1 kali 1, 4. Per 2 kali 1 itu 2. Saya lanjutkan di sini. Berarti sama dengan negatif 4 plus minus akar 16 kurangi 4 itu 12. Per 2. Nah, akar 12 kita buat menjadi bentuk yang sederhana. 12 itu adalah perkalian dari 4 dikali 3 ya, per 2, sehingga 4-nya bisa keluar. Akar dari 4 yaitu 2. Jadi akar 12 itu senilai dengan 2 akar 3. Nah, kemudian di sini kita hilangkan 2-nya, kita bisa pisahkan menjadi seperti ini. Min 4 per 2 plus minus 2 akar 3 per 2. Nah, min 4 per 2 itu sama dengan min 2 plus minus 2 akar 3 per 2 ini kan bisa kita coret, sehingga tinggal akar 3. Sehingga kita punya dua penyelesaian. Untuk yang pertama, X1-nya itu min 2 min akar 3. Terus yang kedua,
Itu sama dengan min 2 plus akar 3. Karena di sini plus minus, jadi ada 2 penyelesaian. Nah, sekarang tinggal kita letakkan ke dalam garis bilangan. Bulatannya tidak penuh. Nah, X1 dengan X2 itu lebih kecil yang mana? Pastinya lebih kecil yang ini ya, yang dikurangi ini. Berarti itu kita letakkan di sebelah kiri. Min 2 min akar 3. Ini min 2 plus akar 3. Sekarang koefisien X kuadratnya positif, berarti tandanya plus, min, plus. Daerah yang diinginkan kurang dari ya, berarti daerah yang bertanda negatif. Sehingga penyelesaiannya X itu berada di antara ini, negatif 2 min akar 3 dan negatif 2 plus akar 3. Kalau kita tuliskan jadi X lebih dari min 2 min akar 3 kurang dari min 2 plus akar 3. Sehingga jawabannya yang A. Lanjut. Untuk soal yang nomor 3, di sini sudah masuk ke pertidaksamaan rasional ya, dengan pembilang dan penyebutnya itu masih berupa fungsi linier. Jadi, kalau misal bentuknya seperti ini, langsung kita cari saja pembuat nol dari pembilang dan penyebut. Yang pertama, pembilang. Pembilangnya itu kita punya X min 3. Sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Kemudian penyebut. Itu ada 3x plus 2. Kita cari pembuat nolnya. Berarti 3x sama dengan min 2. Berarti x-nya sama dengan min 2 per 3. Kemudian syarat. Syarat yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya tadi kita sudah ketemu pembuat nolnya adalah min 2 per 3. Berarti untuk x itu tidak boleh bernilai min 2 per 3. Nah, sudah semua, tinggal kita gambarkan ke garis bilangan. Titiknya ada 2. Di sini 3 dan min 2 per 3, berarti min 2 per 3 dengan 3. Pada soal tandanya ada sama dengannya, berarti untuk seharusnya semuanya kan bulatannya penuh, tetapi pada penyebut itu kan tidak boleh bernilai 2 per 3 atau tidak ada sama dengannya. Jadi min 2 per 3 itu tidak penuh, yang penuh hanya 3. Kemudian kita cek plus minusnya. Kita cek untuk daerah sebelah kiri, bisa kita pakai negatif 1 ya. Negatif 1 coba kita masukkan ke X, berarti negatif 1 min 3 itu negatif. Negatif 3 plus 2 itu negatif juga, berarti negatif dibagi negatif itu positif. Kemudian yang daerah tengah kita bisa pakai 0. 0 min 3 itu min, 0 plus 2 itu plus, berarti min dibagi plus itu min. Daerah sebelah kanan kita bisa cek menggunakan 4. 4 plus 3 positif, 3 kali 4 plus 2 sudah pasti positif ya, berarti positif dibagi positif, positif. Nah, sekarang daerah yang diinginkan adalah daerah yang lebih dari sama dengan, berarti yang bertanda plus. Nah, jadi kalau kita tuliskan itu, ini pada pilihan semuanya berbentuk notasi interval ya. Ya sudah, kita tuliskan min 2 per 3 ke kiri, berarti kan yang paling pojok itu negatif tak hingga. Sampai min 2 per 3. Bulatannya tidak penuh, berarti kurungnya kurung biasa. Atau, nah ini lambang atau gabungan. Kemudian dari 3 ke kanan, berarti batasnya kan dari 3, dia penuh, berarti yang dipakai kurung siku. 3 sampai ke kanan tak hingga. Kurung biasa. Nah, seperti ini, sehingga jawabannya yang C ya. Lanjut, untuk yang nomor 4, penyelesaian dari bentuk berikut adalah X lebih dari A kurang dari B, maka nilai dari A kali B. Ya, ini saya tuliskan ulang menjadi 1 min 2X per 2 min X lebih dari 3. Nah, pada bentuk pertidaksamaan rasional, di sini kan syaratnya ruas kanan harus bernilai 0. Nah, di sini ruas kanan masih ada angka 3. Jadi 3 kita pindahkan ke ruas kiri terlebih dahulu. Menjadi 1 min 2x per 2 min x min 3 lebih dari 0. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya menjadi 1 min 2x per 2 min x. Berarti kan ini dikurangi 3 kali penyebutnya ya. 2 min x per 2 min x lebih dari 0. Kemudian
Kita hitung, jadikan 1 saja, ini menjadi 1 min 2x min 3 kali 2 min x per 2 min x lebih dari 0. Kemudian ini kita kalikan, 1 min 2x min 3 kali 2 kan 6. Min 3 kali min x itu plus 3x per 2 min x lebih dari 0. Kemudian kita hitung 1 min 6, ini dulu yang x dulu, min 2x plus 3x itu kan x ya. Kemudian 1 min 6 itu min 5 per 2 min x lebih dari 0. Nah, ini sudah. Sekarang kita cari pembuat 0 dari masing-masing pembilang dan penyebut serta syaratnya. Pembilang itu ada x min 5. Kita cari pembuat 0-nya, berarti nilai x-nya sama dengan 5. Kemudian penyebut itu ada 2 min x sama dengan 0, berarti min x sama dengan min 2, berarti x-nya sama dengan 2. Sekarang syaratnya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, berarti ini tadi. Kita dapatkan nilai penyebutnya kan x sama dengan 2, tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah itu kita gambar garis bilangan. Titiknya ada 2. Tidak penuh semua karena di sini pada soal tidak ada sama dengannya. Titik yang kita letakkan adalah 2 dan 5. Nah, sekarang kita cek. Untuk sebelah kiri kita bisa menggunakan 0 ya. 0 min 5 min. 2 min 0 plus. Berarti min dibagi plus itu min. Terus kemudian di sini kita bisa cek menggunakan 3. 3 min 5 masih min. 2 min 3 min lagi ya. Berarti min bagi min jadi plus. Di sini kita bisa menggunakan 6. 6 min 5 plus 2 min 6 min. Nah, plus dibagi min, min. Kemudian daerah yang dicari adalah daerah yang lebih, berarti yang bertanda positif. Sehingga penyelesaiannya adalah x lebih dari 2 kurang dari 5. Nah, di sini penyelesaian dari bentuk berikut itu adalah a kurang dari x kurang dari b. Berarti 2 ini sebagai a-nya, 5-nya ini sebagai b. Nah, pada soal yang ditanyakan adalah nilai a kali b. Berarti a-nya tadi 2 kali b-nya 5 sama dengan 10. Nah, jadi jawabannya yang C. Untuk soal nomor 5 di sini sudah muncul fungsi kuadrat pada pembilang ya. Ya, tapi penyelesaiannya sama. Intinya kita cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya. Ini saya tulis lagi. Supaya lebih mudah kita menyelesaikannya, untuk pembilang kita cari faktornya dulu. Jadi kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya 7, yang dijumlah hasilnya 2. Yaitu, ada tidak? Tidak ada ya, berarti kita cek menggunakan definite. Nah, berarti langsung saja kita cari pembuat 0 dari pembilang dulu. Kita cari definite-nya. Apakah definite positif atau definite negatif, atau memang merupakan definite ya. Definite itu D. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya adalah ini, jadi A-nya 1 ini ya, ini A. Ini B-nya 2, C-nya 7. Berarti 2 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 7. Didapatkan 4 min 28 ya, sama dengan min 24. Oh, ternyata benar, D-nya kurang dari 0. A-nya 1, dia lebih dari 0, sehingga merupakan definite positif. Kalau definite positif berarti nanti semua nilai-nilai yang ada di pembilang itu positif. Sekarang penyebutnya. Penyebutnya itu ada x plus 3. X plus 3 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 3. Kemudian syaratnya ini, x tidak sama dengan min 3. Nah, kemudian kita gambar, berarti kan titiknya hanya ada min 3. Tidak penuh karena pada syarat dia tidak membolehkan ada negatif 3 pada penyelesaian. Kita cek, untuk daerah kiri kita bisa menggunakan negatif 4. Tadi pada bagian atas sudah selalu positif ya, karena definite positif. Yang bawah kita masukkan negatif 4, berarti negatif 4 plus 3 itu negatif 1, sehingga negatif, jadi daerah kiri itu negatif. Kemudian yang kanan kita bisa menggunakan 0. Yang tadi atas selalu positif, yang bawah 0 plus 3 positif. Jadi ini positif untuk daerah kanan. Nah, sekarang daerah yang diinginkan adalah daerah
lebih dari, berarti yang positif. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 3 atau yang E. Lanjut. Nah, ini adalah soal terakhir pada part 1 ini. Di sini pada penyebut muncul fungsi kuadrat ya. Nggak apa-apa, coba kita faktorkan nanti. Saya tulis ulang. 2 min M per 2M kuadrat min 5M min 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, yang bawah kita faktorkan. Kita cari bilangan ini. Di sini karena koefisien dari M kuadratnya bukan 1, jadi untuk memfaktorkannya kita perlu kalikan dulu ini. 2 kali negatif 12. Berarti kan negatif 24. Kita cari bilangan yang dikalikan hasilnya negatif 24, yang dijumlah hasilnya negatif 5. Berapa bilangan tersebut? 24 itu bisa 6 kali 4, bisa 8 kali 3. Oh, berarti 8 kali 3 ya. Yang hasilnya mendekati negatif 5, karena negatif berarti yang besar yang negatif. Faktornya adalah ini ya, 2N 2M per 2. Angkanya tadi kita punya min 8 sama plus 3. Kita cari tanda yang ada di dalam kurung yang semuanya bisa dicoret dengan 2. Berarti kurung yang pertama ini ya. Ini kita bagi semua, ini jadi 1, tinggal 1, ini tinggal 4. Sehingga faktornya adalah M min 4 dengan 2M plus 3. Kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini sudah berbentuk faktor-faktor, tinggal kita cari pembuat nolnya. Yang pertama, pembuat nol pembilang dulu. Ada 2 min M sama dengan 0. Berarti min M sama dengan min 2. Jadi M-nya sama dengan 2. Sekarang penyebutnya. Penyebutnya itu ada 2. Yang pertama, M min 4 sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 4. Yang satu ada 2M plus 3 sama dengan 0. Berarti 2M sama dengan min 3. Sehingga M-nya sama dengan min 3 per 2. Kemudian syarat ya, syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti M tidak boleh sama dengan 4 dan M tidak boleh sama dengan min 3 per 2. Setelah itu kita gambar, ada 3 titik. 2, 4, dan negatif 3 per 2. Yang paling kiri berarti min 3 per 2, diikuti dengan 2, kemudian 4. Nah, di sini tanda ketidaksamaannya ada sama dengannya, sehingga semuanya seharusnya itu penuh. Tetapi kan pada syarat tidak membolehkan. Berarti yang penuh itu hanya 2. Hanya angka 2. Nah, sekarang kita cek daerah plus minusnya. Yang sebelah kiri kita bisa cek menggunakan negatif 2 ya, karena min 3 per 2 itu kan min 1,5. Masih kurang, masih lebih kecil min 2. 2 dikurangi min 2, positif ya. Kemudian min 2, min 4, negatif. 2 kali min 2, min 4. Min 4 tambah 3, negatif juga. Berarti ini kan jadi positif. Positif per positif, positif. Kemudian yang ini kita bisa pakai 0. 2 min 0, 2 berarti positif. 0 min 4, min. 2 kali 0, 0, 0 plus 3, plus. Berarti ini kan jadi negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Di sini kita bisa cek menggunakan 3. 2 min 3 negatif, 3 min 4 negatif juga. 2 kali 3, 6 plus 3, positif. Jadi positif ya. Kemudian yang di sini kita bisa cek 5. 2 min 5 negatif, 5 min 4 positif. Di sini sudah pasti positif. Berarti hasilnya negatif. Nah, daerah yang diinginkan adalah daerah yang kurang dari, berarti yang negatif. Nah, sehingga penyelesaiannya itu X ada 2 ya. X itu berada di antara min 3 per 2 sampai 2. Atau kita tuliskan X lebih dari min 3 per 2 kurang dari sama dengan 2. Atau X lebih dari 4. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang D. Demikian penjelasan dari latihan soal pertidaksamaan rasional untuk nomor 1 sampai nomor 6. Untuk nomor 7 sampai nomor 10 akan saya jelaskan pada video part 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.